Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Sastra Indonesia bersama Ibu Della. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang frasa dalam bahasa Indonesia. Baik, sebelum kalian mempelajari frasa secara lebih mendalam, utama yang akan kita pelajari hari ini yakni tentang pengertian dan karakteristik dari frasa. Sebelum memahami pengertian frasa nanti, kalian diharapkan untuk memahami unsur yang ada dalam bahasa. Dapat kalian lihat di sini bahwa unsur-unsur bahasa itu terdiri dari 8 komponen atau 8 unsur, mulai dari fonem hingga wacana. Nah, bagian-bagian dari fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf inilah yang akan membentuk suatu wacana secara keseluruhan. Baik, mari kita lihat satuan bahasa yang kedudukannya paling kecil dalam unsur-unsur bahasa, yakni fonem. Apa itu fonem? Nah, di sini fonem adalah satuan bunyi yang dapat membedakan arti atau makna. Misalnya, bunyi B pada kata bola dan bunyi P pada kata bola. Nah, setelah morfem fonem itu, di sini ada morfem. Morfem ini yakni satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, dalam materi yang pernah dibagikan, morfem itu terdiri dari 2. Yang pertama itu morfem bebas, yang kedua itu morfem terikat. Morfem bebas itu apa? Morfem bebas bisa disamaartikan dengan kata dasar. Misalnya kata dasar makan, minum, duduk itu adalah morfem bebas, yang artinya dia dapat berdiri sendiri dalam suatu kalimat. Berbeda dengan morfem terikat. Contohnya imbuhan, misalnya imbuhan menasal, dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia harus ditambah dengan morfem bebas, contohnya kata makan, sehingga menghasilkan kata memakan. Nah, di atas morfem di sini ada kata. Nah, kata ini adalah satuan bahasa yang merupakan bagian terkecil dalam kalimat. Nah, kumpulan kata-kata ini atau gabungan 2 kata atau lebih inilah yang dapat membentuk frasa. Jadi, frasa di sini kedudukannya di atas kata dan di bawah klausa. Frasa tidak lebih besar dari klausa dan frasa tidak lebih kecil dari kata. Baik, selanjutnya pada pengertian frasa. Apa itu frasa? Nah, di sini Ramlan menjelaskan bahwa frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Jadi, gabungan satu kata atau lebih, gabungan kata bisa 2 kata atau lebih itu akan membentuk frasa. Tetapi tidak semua bentuk atau bentukan 2 kata atau lebih itu dapat disebut dengan frasa karena akan ada kata majemuk dan idiom yang terdiri dari 2 kata atau lebih juga. Nanti untuk membedakan ciri frasa kata majemuk dan idiom akan kita bahas lebih lanjut pada akhir pertemuan nanti. Nah, di sini Ramlan mengatakan frasa tidak melampaui batas fungsi atau jabatan dalam kalimat. Misalnya, dalam kalimat itu terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, frasa ini tidak bisa menduduki lebih dari 2 fungsi atau jabatan dalam kalimat. Misalnya menduduki fungsi subjek dan predikat, itu tidak bisa. Dia hanya bisa menduduki salah satu fungsi saja. Misalnya fungsi subjek atau fungsi predikat atau fungsi objek ataupun fungsi keterangan. Jadi, dia tidak bisa memiliki 2 fungsi atau jabatan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh frasa ini. Yang pertama itu baju baru, yang kedua gedung sekolah itu, ketiga
penyakit kronis, keempat anak kambing, dan yang kelima ke pasar. Bisa kalian lihat untuk contoh 2-5 itu terdiri dari mohon maaf, untuk contoh 1, 3, 4, dan 5 itu contoh frasa yang terdiri dari 2 kata, sementara untuk contoh frasa yang kedua itu terdiri dari 3 kata. Untuk lebih jelasnya, mari di sini terdapat kalimat. 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Bisa kalian lihat dari susunan kalimat ini susunan kalimat ini terdiri dari beberapa frasa. Yang pertama itu frasa 2 orang mahasiswa. Berikutnya frasa sedang membaca. Berikutnya frasa buku baru, dan yang terakhir frasa di perpustakaan. Bisa kalian lihat bahwa 4 frasa ini memiliki fungsi masing-masing dalam kalimat. Yang pertama itu 2 orang mahasiswa di sini menduduki fungsi subjek. Kalau sedang membaca di sini menduduki fungsi predikat, buku baru menduduki fungsi objek, dan di perpustakaan ini menduduki fungsi keterangan. Untuk jenis-jenis frasa dan hal lain yang berkaitan dengan itu nanti akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang perlu kalian tahu sekarang adalah dalam satu kalimat itu bisa terdiri dari beberapa frasa, dan frasa itu bisa menduduki fungsi-fungsi tertentu dalam kalimat. Bisa subjek kah, objek kah, predikat kah, ataupun keterangan. Berikutnya kita akan bahas tentang karakteristik dari frasa. Dapat kalian lihat di sini karakteristik frasa ada 4, yakni yang pertama dibentuk oleh 2 kata atau lebih. Mengapa harus 2 kata atau lebih? Karena itulah yang dapat membedakannya dengan kata. Frasa dibentuk oleh 2 kata dapat dilihat pada frasa baju baru, gedung sekolah, ataupun bisa kalian lihat contoh lain dari frasa yang terdiri dari 2 kata. Sementara untuk yang 3 kata, seperti yang kalian lihat tadi, itu terdapat pada contoh 2 orang mahasiswa atau gedung sekolah itu terdiri dari masing-masing 3 kata. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa tidak semua bentukan 2 kata atau lebih itu dapat disebut sebagai frasa. Ada juga kata majemuk dan idiom yang biasanya terdiri dari 2 kata atau lebih. Itu akan kita bahas pada slide selanjutnya nanti. Baik, karakteristik frasa yang kedua, yakni bersifat non-predikatif, yakni tidak, arti dari non-predikatif ini yakni tidak berkaitan dengan predikat. Nah, karena frasa tidak memiliki struktur yang sempurna, seperti halnya kalimat dan klausa, maka dia tidak diwajibkan untuk memiliki predikat di dalamnya atau dipaksakan untuk mengandung unsur predikat di dalamnya. Berbeda dengan klausa dan kalimat yang wajib memiliki predikat, sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat. Kalau frasa ini karena bentuknya tidak sempurna tadi, bahwa maka dia tidak harus berpredikat. Tidak harus selalu mempunyai predikat. Itu artinya. Nah, karakteristik frasa yang ketiga, yakni mempunyai satu makna gramatikal. Bahwa dia tidak, misalnya gabungan dari kata-kata ini, frasa adalah gabungan dari 2 kata. Bahwa susunan dari 2 kata ini tidak membentuk 2 makna gramatikal, tetapi dia hanya membentuk satu makna gramatikal saja. Makna gramatikal ini apa? Makna gramatikal ini muncul karena adanya proses gramatikalisasi atau proses tata bahasa. Misalnya proses pengimbuhan, proses pengulangan, atau proses pemajemukan. Dan di sini karakteristik frasa yang keempat, yakni menduduki fungsi tertentu dalam suatu kalimat. Seperti yang Ibu jelaskan pada pengertian frasa tadi, bahwa frasa
bisa saja menduduki fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, ataupun fungsi keterangan dalam kalimat, bahwa dia tidak bisa melebihi satu fungsi dalam satu kalimat itu. Dia hanya bisa menduduki satu fungsi atau fungsi tertentu saja dalam suatu kalimat. Baik, Ibu kembali lagi pada pembahasan karakteristik frasa yang pertama, yakni dibentuk oleh dua kata atau lebih. Apakah yang membedakan frasa dengan idiom atau kata majemuk? Itu kita bahas pada slide. Dan frasa, kata majemuk, dan idiom. Di sini bisa kalian lihat bahwa frasa, kata majemuk, ataupun idiom itu terdiri dari dua kata. Di sini contoh frasa yang pertama itu ada anak kambing, yang artinya anak dari kambing. Untuk kata majemuk di sini ada contohnya kambing guling, yang artinya kambing yang dimasak dengan cara diguling. Sementara untuk idiom, di sini ada contoh kambing hitam, yang artinya orang yang disalahkan dalam suatu permasalahan. Bisa kalian lihat bahwa idiom ini memiliki makna yang sangat jauh berbeda dari makna kata asal. Walaupun frasa, kata majemuk ataupun idiom dibentuk dari kata dasar kambing, tetapi pada idiom kambing hitam ini tidak berarti hewan ataupun kambing yang berwarna hitam, tetapi dia memiliki makna lain di dalamnya. Sehingga dengan kata lain, Ibu bisa katakan bahwa idiom ini memiliki makna baru atau makna kias yang sangat berbeda dengan bentukan frasa atau kata majemuk yang maknanya masih berkaitan dengan makna kata asalnya. Untuk itu, Ibu harap kalian bisa melihat secara garis besar bahwa idiom ini sangat berbeda dengan frasa ataupun kata majemuk. Untuk memahami idiom ini secara lebih lanjut akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, yang ingin Ibu tekankan di sini adalah perbedaan frasa atau kata majemuk. Karena ini sangat membingungkan, apakah yang membedakan frasa dengan kata majemuk? Akan kita lihat di sini melalui ciri-ciri kata majemuk. Di sini ciri kata majemuk ada 3 idiom. Yang pertama bisa kalian lihat
Baik, ciri kata majemuk di sini ada 3. Yang pertama itu ketak tersisipan, yang artinya kata majemuk tidak dapat disisipi oleh kata apapun. Misalnya pada contoh yang pertama itu kambing guling. Kata kambing guling ini tidak dapat disisipi kata misalnya kambing dari guling. Berbeda jauh dengan frasa, misalnya pada contoh kata anak kambing. Anak kambing ini dapat disisipi kata, misalnya dari, kata dari, sehingga menjadi anak dari kambing. Ciri kata majemuk yang kedua yakni ketak terluasan. Arti dari ketak terluasan bahwa kata majemuk tidak dapat diperluas dengan cara pengimbuhan atau menambahkan imbuhan, baik di tengah kata, di depan, ataupun di belakang kata tersebut. Ciri kata majemuk yang ketiga yakni ketak terbalikan, bahwa kata majemuk tidak dapat dibolak-balik. Misalnya pada kata kambing guling, itu tidak bisa dibalik menjadi guling kambing. Ataupun pada kata bunga bang tidak dapat dibalik menjadi kata bang bunga. Baik, itu dia tadi ciri kata majemuk yang dapat membedakan antara frasa ataupun kata majemuk. Sehingga nanti pada soal apabila kalian merasa bingung apakah ini kata majemuk atau frasa, bisa kalian uji dengan 3 cara ini. Yang pertama, ketak tersisipan. Yang kedua, ketak terluasan. Yang ketiga, ketak terbalikan. Apabila pada ujian nanti Ibu memberikan soal antara perbedaan frasa dan kata majemuk, Ibu harap kalian ingat baik-baik ciri kata majemuk ini. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setelah mempelajari video pembelajaran ini, kalian langsung mengerjakan soal pada topik soal di Google Classroom nanti. Baik, selamat pagi dan terima kasih.